Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Hidup di desa mungkin jadi pilihan yang menarik untuk orang yang mau pensiun. Desa juga memiliki tingkat dengan kebahagiaan yang cukup tinggi. Tapi, apakah kalian mau untuk tinggal dan mengabdikan diri di sebuah desa kecil? Nah, cerita kali ini cukup menarik karena ceritanya ditulis oleh seorang dokter yang mengabdikan diri di desa itu. Oke, langsung aja mari kita mulai ceritanya. Cerita kali ini ditulis oleh seorang dokter yang bernama Rehan Alfarizi. Usianya 28, waktu pertama kali ia menapakkan kaki di desa yang kita sebut aja Desa Delagu. Desa terpencil di wilayah Sumatera Barat. Lokasi desanya sangat terpencil dan susah untuk dijangkau. Akses di sana juga sangat minim untuk warga desa. Sinyal pun kadang naik, kadang turun. Tapi di balik keterbatasan itu, desa ini menyimpan sesuatu yang jarang ditemui di kota besar, yaitu keramah tamahan dari warganya. Raihan sebenarnya bukan tipe orang yang suka hidup di pedesaan. Banyak juga penolakan dari keluarganya karena memang jaraknya yang jauh dan juga susah untuk berbagi kabar. Raihan sendiri lahir dan besar di Jakarta. Tapi setelah lulus kuliah dan selesai internship, ia memutuskan mendaftar program PTT atau program pegawai tidak tetap dari Kementerian Kesehatan dan dia ditempatkan di Desa Delagu. Bulan Juni 2018, awal musim kemarau, Raihan datang dengan membawa satu koper besar dan satu ransel yang berisikan peralatan kebutuhannya di desa itu. Warga menyambutnya dengan sangat ramah dan antusias karena mereka akhirnya punya dokter lagi dan mereka nggak perlu jauh-jauh untuk pergi ke kota kalau ada yang sakit dan butuh bantuan medis. Lurah Desa Delagu yang bernama Pak Harun yang usianya sudah menginjak 60 menepuk pundaknya sambil berkata, "Selamat datang di Desa Delagu," dibarengi dengan ucapan selamat dari warga desa yang lain. Di antara wajah-wajah baru itu, ada satu yang langsung menarik perhatian Rehan. Seorang bidan cantik yang ikut serta menyambutnya. Namanya Rara Melani. Usianya waktu itu 27 tahun. Ia seorang bidan desa yang memutuskan kembali ke kampung halamannya setelah lulus untuk membantu dokter yang akan ditugaskan di desa Delagu. Rara punya suara lembut dan cara ketawa yang khas. Tapi bukan itu yang bikin Raihan terpesona. Raihan justru terpesona dengan cara menyambut kedatangannya. Ia membawa beberapa anak yang diberi arahan untuk memberinya bunga matahari. Bunga yang melambangkan harapan. Tapi di antara antusias para warga, hari-hari pertama Raihan cukup baik. Meskipun puskesmas tempatnya bertugas cuma punya 2 ruangan untuk periksa pasien, 2 tempat tidur untuk rawat inap darurat, dan ruangan khusus dokter. Sangat-sangat sederhana untuk warga yang di sana sebenarnya. Tapi cukup terawat karena warganya melakukan gotong royong untuk menjaga fasilitas itu supaya tetap bersih dan terawat. Dan yang bikin Raihan betah adalah cara warga memperlakukan dirinya. Mereka kadang datang bukan hanya untuk berobat, tapi ada juga yang datang untuk sekedar bercerita, membawa hasil kebun, atau sekedar bertegur sapa. Dan di setiap sorenya juga Rara selalu datang, kadang untuk bantu catat data pasien, kadang juga nyiapin teh manis untuk Raihan. Kebersamaan mereka semakin menumbuhkan rasa cinta. Rasa itu tumbuh tanpa Raihan sadari. Perhatian sederhana dari Rara menjadi sebuah pemicu timbulnya perasaan itu. Raihan dan Rara sering ngobrolin banyak hal. Rara juga yang memperkenalkan setiap sudut desa itu saat mereka pulang praktek. Lama-lama rasa cinta itu tumbuh semakin kuat dan membawa rasa bahagia untuk Raihan. Yang awalnya berat untuk menjalani kehidupan di desa, sekarang Raihan udah bisa menikmati kehidupannya dengan keramahan warga desa itu. Nah, tahun demi tahun pun berlalu. Tidak terasa sudah 4 tahun Raihan mengabdi di Desa Delaku. Ia banyak membantu menyelamatkan puluhan nyawa dan mengajarkan juga
cara untuk mencegah penyakit. Dimulai dari mengajari anak-anak tentang bagaimana cara yang benar untuk mencuci tangan. Puskesmas kecil itu berubah jadi tempat yang sedikit pengunjung. Bukan nggak ada uang untuk berobat, tapi karena ilmu yang Rehan ajarkan untuk terhindar dari penyakit dan bagaimana memberikan pertolongan pertama untuk mengobati keluarga yang sedang sakit. Raihan bukan dokter yang selalu cepat atau bisa mengobati segala jenis penyakit. Tapi Raihan berusaha sebisa mungkin untuk selalu ada kalau warga desa lagi butuh. Dan itu lebih dari cukup buat warga desa yang selama ini sering merasa ditinggalkan oleh negara. Selama 4 tahun penuh itu pula, hubungan dengan Rara semakin dalam. Mereka nggak pacaran sih, tapi kayaknya semua orang tahu kalau mereka ini lagi dekat. Raihan juga udah ngungkapin perasaannya itu. Dan perasaan yang sama juga dirasakan oleh Rara. Meskipun mereka memutuskan untuk menjalaninya dulu tanpa buru-buru. Warga desa selalu bercanda sama Rehan untuk segera melamar Rara. Keburu dinikahin juragan desa sebelah yang terkenal punya banyak istri yang masih muda dan cantik-cantik. Meskipun demikian, Rehan pernah bilang ke Rara kalau nanti kontraknya habis, ia akan segera menikahi Rara dan membawanya pergi ke kota, buka praktik kliniknya, dan hidup sederhana dan berusaha membangun keluarga bahagia mereka berdua. Dia percaya kebahagiaan itu bukan soal di mana mereka tinggal, tapi dengan siapa mereka menjalaninya. Rehan yakin kalau Rara adalah wanita yang dia butuhkan, rumah atau tempatnya pulang. Tapi Tuhan punya caranya sendiri untuk menguji keyakinan mereka. Awal Maret 2022, Rehan menerima telepon dari adiknya. Suara di sana terdengar cemas. Adiknya bilang kalau ibunya lagi sakit cukup parah dan Rehan diminta ibunya untuk pulang. Ibunya ngerasa kangen dan gak mau berjauhan lagi dengan Rehan. Ibunya memang sudah cukup tua, mungkin usianya sekitar 65 tahun. Dan sekarang udah mulai pikun, sering bingung, kadang-kadang juga linglung. Setelah diperiksa dokter, katanya ada gejala awal demensia. Demensia itu penyakit penurunan daya ingat dan berpikir yang umum diderita oleh lansia. Jadi ibunya Rehan butuh ditemenin, disayangi, dan dirawat dengan sangat baik. Kondisi itu yang membuat Rehan harus segera ngambil keputusan. Rehan menghabiskan malam itu dalam diam di depan jendela kamarnya. Ia berpikir lama. Tentu perasaan bingung, takut, dan sedih bercampur menjadi satu. Di satu sisi, ada desa yang mengajarinya arti hidup yang gak mau dia tinggalin. Dan keputusan pun akhirnya dibuat. Waktu Rehan mengabarkan ke warga bahwa ia akan pulang ke Jakarta untuk menjaga ibunya, warga pun kaget. Lalu seminggu kemudian saat tugas terakhirnya di puskesmas, warga berkumpul di halaman puskesmas. Ada yang menangis diam-diam, ada yang berusaha menguatkan, tapi semuanya tahu kehilangan Rehan bukan cuma kehilangan seorang dokter, melainkan kehilangan manusia yang bermanfaat dan peduli dengan mereka semua. Rara datang paling akhir. Dia berusaha untuk nggak nangis, tapi matanya bengkak. Mungkin karena ia orang pertama yang Rehan kasih tahu. Lalu mereka duduk berdua di bangku kayu yang biasa jadi tempat mereka ngobrol berdua. Rara cuma bilang, jaga ibumu baik-baik ya mas. Kami di sini akan baik-baik aja, walau mungkin gak akan lengkap tanpa kamu. Raihan pun mengangguk. Dia tahu kalimat itu bukan kalimat biasa. Itu kalimat dari seseorang yang mencintainya, tapi rela melepasnya untuk pergi. Besoknya Raihan berpamitan ke satu persatu warga dengan diiringi tangis haru dari warga desa. Dengan anak-anak yang gak lagi ceria di hari itu, dan Raihan pun balik ke Jakarta. Singkat cerita, 2 tahun kemudian saat ibunya sudah jauh lebih stabil, Raihan memutuskan untuk berkunjung lagi ke desa Delago. Raihan datang tanpa mengabari siapa-siapa. Begitu ia tiba di gerbang desa, seseorang teriak kenceng panggil nama Raihan. Dengar itu, anak-anak langsung mendekati suara teriakan itu. Seorang bapak tua memeluknya erat. Tangisnya pecah lagi, tapi ini bukan karena perpisahan, tapi karena kerinduan yang lama tak terobati. Rara juga masih di sana. Ia sekarang jadi kepala puskesmas desa. Wajahnya masih sama cantiknya seperti dulu. Mereka bertemu di tempat yang sama.
bangku kayu di depan puskesmas. Tapi kali ini, tanpa kata-kata yang rumit, Rara menyapa Rehan dengan senyuman hangat diiringi linangan air mata bahagianya. Singkatnya, mereka akhirnya menikah dan sekarang menetap di Jakarta. Rehan gak kembali tinggal di desa Delagu, tapi buka praktek kecil dan terus jagain ibunya di Jakarta. Tapi setiap tahun mereka tetap nyempetin mudik ke desa Delagu ke rumah mertuanya Rehan tinggal. Ditemani Rara istrinya, kadang juga sama ibunya. Akhir cerita, dokter baru di sana juga diperlakukan sama seperti Rehan dulu. Sama-sama dicintai oleh warga desanya, dan Raihan bersyukur dengan pengalaman berharga di hidupnya selama di sana. Dan ia berharap yang terbaik untuk warga desa Delagu yang banyak mengajarinya tentang arti hidup. Dan itu dia cerita yang ditulis oleh Raihan. Kalau kamu punya cerita pengalaman hidup yang mau dibacakan, kirim aja ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Lendra. Bye.